Mau nggak dapat beasiswa? Tentu dong ya mau. Nah, sebelum mendapatkan beasiswa tentu ada informasi dasar yang perlu kalian ketahui tentang apa itu beasiswa dan berbagai persyaratan jenis-jenisnya. Nah, di video ini saya akan menyajikan 8 hal terkait dengan beasiswa, info-info dasar tentang beasiswa. Dan kalau Anda menyimak sampai akhir, ada satu hal penting terkait dengan beasiswa, khususnya bagi yang akan melanjutkan S3. Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan tinggi, sukses belajar di pendidikan tinggi bagi Anda yang sedang kuliah, yang mau masuk, bahkan yang mau lulus hingga sudah lulus dan melanjutkan studi lanjut maupun beraktivitas di masyarakat ya, bekerja atau sebagai entrepreneur. Nah, terima kasih yang udah subscribe, tapi yang belum tolong subscribe agar saya makin semangat ya mengerjakan video-video berbagi tentang banyak hal yang insya Allah bermanfaat buat Anda semua. Dan juga berikan komentar ya, dan juga like video-video saya. Nah, saya akan menyampaikan 8 hal mendasar tentang beasiswa. Nah, pertama kita mulai, apa sih sebenarnya definisi dari beasiswa ya? Beasiswa itu sederhananya adalah bantuan dana ya, bantuan keuangan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa dengan tujuan mendukung agar sekolahnya atau kuliahnya atau bahkan penelitiannya sukses ya, untuk meraih gelar sarjana, gelar magister maupun gelar doktoral. Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang hal yang pertama, jenis pendidikan. Kamu perlu tahu bahwa beasiswa itu dibagi dalam berbagai macam jenjang pendidikan. Ada yang untuk sekolah, ya, bahkan dari SD ya, SMP, SMA atau SMU ya, SMK itu ada. Ada yang untuk diploma, ada yang untuk sarjana S1, ya, untuk magister S2, doktoral S3, bahkan juga postdoktoral. Ada juga yang research student ya, untuk beasiswa mahasiswa yang mengerjakan riset sebagai jembatan antara S1 menuju S2. Biasanya ini ada di Jepang ya, dikenal namanya research student. Nah, itu dari aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah sumber dana. Pendanaannya dari mana beasiswa itu? Yang pertama tentu kita lihat dari pemerintah. Nah, pemerintah bisa pemerintah dalam negeri, artinya dalam konteks ini adalah Indonesia gitu ya. Dan pemerintah luar negeri, itu pemerintah atau negara-negara asing. Banyak sekali beasiswa yang dari pemerintah-pemerintah negara asing. Dalam pemerintah dalam negeri pun, di Indonesia pun juga berbagai macam tingkatan ada. Dari misalnya pemerintah tingkat 2 ya di kabupaten kota, ada juga beasiswanya. Di pemerintah tingkat 1 atau di provinsi, mereka menyediakan beasiswa juga ya. Bahkan di tingkat nasional atau beasiswa yang diberikan oleh lembaga atau kementerian biasanya ya. Kalau di Indonesia sekarang ini yang banyak menjadi incaran adalah beasiswa dari LPDP ya, salah satu beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Nah, selain itu juga ada dari universitas yang sifatnya university to university. Bisa misalnya kalau universitas dalam negeri pun Anda harus cek ya, kampus-kampus yang akan menjadi tujuan Anda itu apakah menyediakan beasiswa atau enggak. Ya. Sebagian besar itu kampus-kampus ya, kalau negeri itu menyediakan beasiswa. Tapi bahkan kampus swasta pun juga menyediakan beasiswa juga gitu. Jadi kalau dilihat dari sumbernya, itu kampus menyediakan. Apalagi kalau kampus luar negeri ya, kalau kamu telaten melihat juga tiap-tiap kampus itu bisa menyediakan beasiswa juga. Selain itu dari lembaga atau organisasi ya, atau kementerian lah ya. Nah, bisa juga lembaga itu
yang ada di daerah kita, di kabupaten kota kita, tempat kita tinggal yang terdekat ya. Kemudian di level provinsi ya, ada lembaga-lembaga yang ada di situ. Ya, kemudian juga yang ada di pusat atau di pemerintahan, biasanya ada kementerian-kementerian ya, itu menyediakan beasiswa juga gitu. Nah, juga ada yang dari yayasan, nah atau foundation ya. Ini sifatnya seringkali filantropis. Itu biasanya ada tokoh bisnis, ya, dia sudah berjaya bisnisnya, kemudian ingin berbakti gitu ya, ingin menyumbangkan sebagian dari keuntungannya atau pendapatannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, ini lihat Anda, banyak yayasan-yayasan yang memberikan dana pendidikan gitu. Ada juga mengelola dana abadi itu misalnya ya, itu ada juga. Ya. Nah, yang ketiga itu bisa dilihat beasiswa dari sifatnya. Kamu harus kenal apakah dana yang diberikan dalam beasiswa itu sifatnya mengikat atau tidak, ikatan dinas atau tidak. Nah, kalau mengikat biasanya setelah kamu selesai pendidikannya, ya kamu akan harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Misalnya kalau mendapatkan beasiswa dari pemerintah dalam negeri, biasanya berkaitan dengan berapa lama durasi yang Anda harus mengabdi ya pada bangsa dan negara, atau dalam konteks ini terikat lah, kira-kira seperti itu. Bisa 2N ya, 2 kali periode masa studi, atau kalau di luar negeri bisa juga 2 kali masa studi plus 1 tahun. Itu tadi contoh ikatan dinas yang diwajibkan dari pemberi beasiswa kepada penerima beasiswa ketika studi di dalam negeri maupun di kampus luar negeri. Nah, kalau tidak ada ikatan dinasnya, berarti ya Anda bebas. Kalau misalnya itu Anda kuliah di luar negeri, misalnya ya, Anda tidak kembali ke Indonesia dulu, gitu ya. Anda di sana ada kesempatan bekerja atau mungkin melanjutkan aktivitas lain atau bahkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, misalnya kalau itu di S2 atau itu di S1 ya, itu silahkan. Atau misalnya kalau di dalam negeri, kalau tidak ada ikatan, ya berarti Anda bebas melakukan aktivitas apapun. Misalnya tidak perlu mengabdi kepada pemberi beasiswa gitu ya. Dan ini harus Anda cermati, karena dalam ikatan maupun tidak mengikat ini semuanya mengandung konsekuensi. Kalau dalam ikatan dinas ya ada kewajiban tapi kamu langgar, ya tentu ada penaltinya. Bahkan penaltinya mungkin sampai pencabutan beasiswa misalnya ya, atau ganti rugi. Oke, nanti saya akan bahas ya khusus tentang ini di video yang lain. Hal keempat yang harus diketahui tentang info beasiswa itu adalah kriteria utama siapa yang boleh mendaftar atau aspek eligibility ya dari pendaftar. Alasannya banyak, bisa dari alasan ekonomi, ya. Bisa misalnya memang secara keuangan, secara finansial mengalami kesulitan sehingga kalian memenuhi syarat untuk dibantu. Ya, kemudian alasan prestasi atau alasan akademik deh ya. Alasan akademik ini berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai oleh siswa. Misalnya memang siswa ini cerdas, pintar ya, nilainya tinggi, IPK-nya tinggi gitu sehingga eligible. Kemudian alasan prestasi non akademik. Misalnya prestasi di bidang olahraga, di bidang seni, atau di bidang-bidang lain organisasional yang mengharumkan nama sekolah, nama negara bahkan, atau nama daerah atau kota di mana kamu tinggal. Nah, ini macam-macam. Kemudian juga ada alasan tertentu ya terkait dengan tujuan dari pemberi beasiswa. Ini diskresi pemberi beasiswa. Misalnya pemberi beasiswa itu khusus ini adalah untuk anak guru gitu, atau ini untuk anak dosen gitu. Nah, ini memang tidak bisa diapa-apakan karena memang sesuai dengan pemberi beasiswa. Atau misalnya pemberi beasiswa bilang bahwa ini adalah beasiswa khusus bidang sosial humaniora atau ini khusus bidang engineering ya, computer science ya. Yang eligible berarti hanya bidang-bidang itu saja. Atau juga misalnya dari asal daerah. Saya maunya kalau yang dari daerah luar Jawa gitu ya, atau di daerah timur, atau dari aspek gendernya perempuan dan lain-lain. Ada juga alasan afirmasi.
Misalnya saat ini ada beasiswa yang memang khusus untuk yang para siswa dari daerah terdepan, ya, terluar, tertinggal, ya, yang memang daerahnya memang masih perlu dibantu, ya, mungkin yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Nah, itu juga menjadi hal yang penting yang bisa dipelajari dari mana kamu bisa masuk dari sekian alasan-alasan ini. Yang kelima, aspek beasiswa dasar yang perlu kamu ketahui adalah ruang lingkup dari beasiswa itu, ya. Coverage-nya lah, apa yang ditanggung ya oleh pemberi beasiswa. Misalnya dari aspek biaya kuliah, tuition fee, ya, biaya pendidikan. Apakah ini juga full keseluruhan dari sejak masuk sampai akhir, atau parsial aja atau sebagian saja. Nah, ini kamu juga cermati, baca dulu beasiswanya. Kemudian apakah mencakup misalnya biaya hidup, ya, living cost, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri, ada nggak bagian itu? Misalnya kalau di dalam negeri apakah termasuk untuk sewa tempat tinggal, ya, kos, apakah rumah, apakah ya tempat tinggal lah, atau kalau di luar negeri mungkin tinggal di asrama atau apartemen begitu, ya. Nah, itu penting. Juga mencakup biaya tiket atau tidak, kalau itu di luar negeri terutama, ya, dari negara kita, tempat tinggal kita, kemudian ke negara tujuan, dan ketika kembali biasanya round trip tiket, ya. Jadi dihitungnya waktu kita berangkat sama kita selesai gitu. Nah, atau juga termasuk juga biaya transportasi lokal, ada nggak? Misalnya ya untuk commute, ya, untuk kita katakanlah dari rumah tempat tinggal kita ke kampus, kemudian sebaliknya dari kampus ke rumah, nah itu. Nah, itu harus kamu perhatikan aspek-aspek beasiswa yang mencakup dana yang kamu terima. Hal yang keenam yang gak kalah pentingnya adalah dari sisi cara pendaftarannya. Misalnya dibedakan antara kalian harus daftar beasiswanya dulu atau sekolahnya dulu. Nah, biasanya ada yang mensyaratkan kalian sekolahnya dapat dulu atau kuliahnya universitasnya dapat dulu, setelah itu dengan surat penerimaan, ya, letter of acceptance gitu, ya, melamar ke pemberi beasiswa. Ada yang begitu, ya, jadi buktinya nih saya udah diterima di Universitas X nih. Nah, berarti saya kan eligible gitu, ya. Saya termasuk terpilih dari sekian banyak kompetitor. Nah, tapi saya nggak punya dana. Nah, silahkan, mohon dong saya didanai, kira-kira gitu. Atau juga ada jenis beasiswa yang memang kamu harus apply dulu beasiswanya, dapat, setelah itu mencari sekolahnya atau mencari kampusnya. Nah, dari hal yang kedua, kadang-kadang pemberi beasiswa juga mencarikan tuh sekolahnya atau kampusnya. Ini harus dicermati juga, ya. Nah, informasi yang ketujuh, hal yang kalah pentingnya adalah dari mana nih kamu cari-cari info tentang beasiswa. Di hari gini, ya, di zaman seperti ini, cari info tentang beasiswa banyak banget, ya. Tinggal googling, ketik aja, ya, beasiswa, info beasiswa. Sengaja saya tidak menyebutkan 1, 2, 3 apa, ya, karena saya ingin juga kalian semua mencari, ya, dapat info-info seperti apa, di mana. Banyak. Ketika saya membuat video ini, saya juga melakukan riset. Saya lihat, saya ketikkan beasiswa aja muncul banyak sekali. Tadi kata kuncinya bisa dari dalam negeri, ya, bisa juga konsultan pendidikan itu menyediakan juga di situ informasi-informasi, bisa juga langsung penyedia beasiswa di lembaga-lembaga itu, di kementerian-kementerian itu, atau juga di universitasnya, universitas tujuan atau lembaga-lembaga internasional, banyak deh. Ya, di situ nanti poinnya harus kamu pelajari satu-satu, lihat semua deskripsi dari beasiswa itu. Nah, yang terakhir nih yang saya janjikan tadi, apa tuh? Poin nomor 8 yang penting bagi Anda penerima beasiswa atau yang sedang mencari beasiswa S3. Cari beasiswa yang diberikan oleh profesor dari bidang tertentu, program studi tertentu, dari universitas tertentu. Nah, karena kalau S3 biasanya kan kita cari profesornya tuh, ya, bidangnya apa. Nah, biasanya profesor itu yang sudah memenangkan hibah penelitian, kemudian profesor itu mencari tenaga peneliti dalam timnya, dan biasanya kemudian itu adalah mahasiswa S2 yang kemudian mau belajar melanjutkan S3 dan dibimbing oleh profesor itu mengerjakan hibah penelitiannya, tapi ada sebagian dari
hibah penelitian itu kemudian menjadi disertasi dari mahasiswa tersebut. Nah, ini banyak sekali kesempatan-kesempatan di luar, memang khususnya di luar negeri ya. Di Indonesia mungkin ada tapi masih jarang. Nah, silakan bagi pemburu beasiswa, khususnya yang untuk program doktor, silakan cari beasiswa model seperti ini. Di bidang saya, baik di hubungan internasional maupun di bisnis internasional, banyak sekali saya menerima undangan-undangan seperti itu atau informasi-informasi seperti itu ya. Karena biasanya para profesor di luar negeri itu mengerjakan banyak proyek penelitian, tetapi berusaha mencari talenta ya, mahasiswa S3 dari seluruh dunia yang terbaik. Untungnya karena bekerja bersama profesor tentunya dapat bimbingan yang sangat detail, sangat teliti, dan pembimbing itu punya ikatan karena proyeknya harus selesai dan bimbingannya harus sukses. Nah, dengan demikian meningkatkan kemungkinan Anda juga untuk berhasil meraih gelar S3. Nah, itu tadi info-info dasar tentang beasiswa. Ya, silahkan Anda pertimbangkan, Anda dalamin lagi, lebih proaktif lagi untuk melengkapi dengan info-info lain. Semoga bermanfaat. Silahkan like video ini kalau Anda suka dan sebarkan kepada teman-teman yang lain yang mungkin akan mendapatkan manfaat yang sama. Sukses buat kalian semua, pemburu beasiswa. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Sukses buat kalian semua. Terima kasih.